night, trading stares with a polka dot robot. Meskipun secara keseluruhan belum mampu menampilkan penampilan terbaik, dikarenakan beberapa faktor seperti lapangan yang kering hingga kerasnya duel-duel yang terjadi. Timnas Indonesia pada akhirnya memenangkan laga yang membuat semuanya bisa sedikit lega dengan hasil 3 poin. Terkhusus Strike yang baru tahu ternyata Piala AFF kayak gini, ternyata cuma bisa nyengir ringan saat di bench. Jelas ini adalah kali pertamanya Strike melihat turnamen tingkat ASEAN ini. Coach Shin seusai laga kepergok usil dengan anak asuhnya yang akan melakukan interview bersama awak media. Tak hanya Coach Shin, beberapa staf lain juga ikutan usil. Sesuatu yang pastinya dipantau Vietnam, rival terberat di grup B ini sebenarnya juga meraih 3 poin penuh namun tetap syirik. Padahal ya sama saja Nguyen sempat kesulitan juga. Apalagi melihat Indonesia yang semuanya santai gitu seusai laga, padahal menang tipis doang. Dan inilah berbagai momen santainya para penggawa Garuda. Kerasnya pertandingan Timnas Indonesia versus Myanmar membuat para penonton seperti kita ikut merasakan gregetnya. Banyak yang merasa takut para penggawa Garuda mengalami cedera. Ditambah kerasnya lapangan membuat kontrol sedikit susah yang pada akhirnya bikin bola sedikit mantul dan berakhir jadi bola tanggung. Disinilah sering terjadi pelanggaran di mana kedua kubu ingin merebut bola tanggung tersebut. Jelas hal ini bikin beberapa pemain sempat kram bahkan cedera. Namun untungnya kebanyakan pemain Myanmar yang mengalami itu. Sementara para punggawa Garuda bisa gaspol sampai menit akhir gak ada yang cedera serius. Ditambah fisik pemain asli gak ada yang terlihat kelelahan. Mungkin karena sebelumnya udah digembleng sama Sintayong juga sih. Seusai laga pun netizen pada greget. Banyak yang merasa bersyukur, selain berhasil mencuri poin, skuad Garuda juga dinilai berhasil mempertahankan skuadnya tanpa cedera. Jelas sih memang wajib disyukuri, sebab kita sendiri sudah banyak mengalami trauma saat melihat AFF, seperti ketika Evan Dimas pernah jadi korban sampai karir profesionalnya terganggu. Dan tentu saja para fans berharap itu semua nggak kembali terulang. Selain mengingatkan pemain timnas untuk waspada agar tak cedera, para netizen yang budiman juga tak lupa memberikan peringatan khusus untuk para pemain Myanmar yang bermain kasar. Seperti akun milik Hein Pyo-win, bek Myanmar yang sengaja menendang bola ke arah Marcelino dan mengenai kepala. Langsung kena serbu netizen seusai laga. Sampai-sampai pemain Myanmar ini menggembok semua kolom komentarnya. Setelah ada satu postingan yang komentarnya mencapai 22 ribuan lebih. Gila nggak tuh? Pasti Hein Pyo-win ketakutan. Selain itu, postingan lain juga banyak yang diserbu sebelum ditutup coy. Meski para fans tegang dan takut akan keselamatan para penggawa Garuda yang semuanya masih muda dan memiliki karir yang masih panjang, namun skuad Sintayong sendiri tetaplah tengil-tengil. Meski banyak pemain baru, beliau sudah mengajarkan cara tengil. Seperti momen saat Sintayong mengganggu Zanadin Faris saat sedang diwawancara. Bahkan para staf pun ikutan jahilin Faris yang bikin ia tambah tegang sekaligus bingung. Maklum, anak baru coy. Sementara itu Rafael Struijk juga menjadi sorotan sejak di bangku cadangan. Bisa dilihat, pemain Brisbane Roar ini sangat nyantai sebelum masuk lapangan. Bahkan bisa senyum-senyum tipis melihat rekan-rekannya sedang berjuang. Dan benar saja, saat masuk di babak kedua, Struijk bisa bermain lebih menonjol kalau di AFF. Meski lawannya agak brutal, namun ia mampu mengatasi dan menghindari tackle-tackle keras dari Myanmar. Jelas ini sedikit membuat penonton dak-dik-dukser, namun Struijk sendiri tetap enjoy kok teman-teman. Ya meski pastinya sedikit kaget sih, tapi aman lah ya, enjoy the moment aja coy.
Vietnam menang, sekalian memantau Indonesia. Ya, tak perlu heran memang, Vietnam berhasil menang cukup meyakinkan 1-4 atas Laos. Tak perlu heran juga karena Nguyen ini kan tim terniat buat Piala AFF. Jadi ya emang sewajarnya menang, apalagi lawannya Laos. Meski begitu, Vietnam juga sempat kewalahan, di mana saat babak pertama, anak asuh Kim Sang-sik tak bisa berbuat banyak dan gawang Laos masih aman. Baru di babak kedua, 4 gol diciptakan pemain Vietnam, sementara Laos hanya mampu membalaskan dendam 1 gol penalti di babak tambahan. Dari sini kita bisa lihat kalau tim yang notabene niat banget juga terkadang kesusahan, apalagi skuad Garuda yang baru terbentuk. Vietnam yang sangat berambisi untuk juara, mengincar posisi pemuncak klasemen dan sementara mereka memang memimpin dengan sama-sama meraih 3 poin, disusul Indonesia yang kalah selisih gol. Jelas Nguyen ini bakalan terus mengintai permainan serta hasil-hasil yang akan didapatkan Indonesia. Terlebih Kim Sang-sik punya target buat menumbangkan timnas Indonesia di kandang sendiri. Media Vietnam langsung greget, kok bisa Indonesia menang, gak ada tegang-tegangnya lagi. Media Vietnam memang terkenal sering mereview skuad Garuda. Namun ini tepat setelah laga usai, Soha.vn benar-benar langsung gercep update tentang Indonesia yang akhirnya menang. Sempat terengah-engah, Indonesia mengirimkan surat perang ampuh kepada tim Vietnam sebelum pertandingan, tulis judul artikel mereka. Memang sih, gak salah. Anak asuh Sintayong memang sempat kesulitan di babak pertama. Selain itu, mereka menganggap Indonesia tak lagi menjadi tim unggulan lebih dari Vietnam, melihat hal ini sebagai persiapan menghadapi Vietnam. Meski mengalami banyak kesulitan, tim Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggul sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Vietnam. Lanjut laporan Soha.vn. Jelas mereka sangat serius menghadapi Indonesia, padahal Indonesia sendiri sangat enjoy tanpa memikirkan Vietnam. Karena ya fokus apa yang ada di depan mata dulu. Setelah lawan Myanmar, kan timnas merah putih bakalan memainkan laga home dulu menjamu Laos. Jadi ya ngapain mikirin Nguyen? Ya, terlepas dari apapun, fokus Sintayong di sini memanglah bukan hanya sekedar menang, namun juga untuk mengembangkan permainan. Dan sejauh ini mulai terlihat sih, walaupun jujur masih belum efektif, namun setidaknya dari awal babak pertama dan di menit-menit akhir ada progresnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.